putrinya Fatimah Az-Zahra. Maka tamu ini datanglah kepada Siti Fatimah dan disampaikanlah kepada Siti Fatimah bahwa musafir ini dia telah datang pada Rasulullah, tapi Rasulullah juga tidak punya apa-apa. Siti Fatimah ketika itu betapa sedihnya, dia yang diminta seorang tamu yang kelaparan, tapi Siti Fatimah juga tidak punya apa-apa. Maka kemudian Siti Fatimah bersedih. Tapi kemudian Siti Fatimah ingat bahwa ada kalung yang dia simpan. Maka diberikanlah kalung emas ini pada musafir ini. Wahai bapak, bawalah kalungku ini, hanya satu-satunya yang aku punya. Mungkin bisa membantu bapak untuk melanjutkan perjalanan. Waktu itu musafir ini membutuhkan sesuap nasi untuk berbakalan kira-kira 3 hari. Dan juga butuh 10 dirham. Maka orang ini kemudian kalung Siti Fatimah dia jual dengan harga yang kira-kira mencukupi untuk kebutuhannya, yang bisa mencukupi kebutuhannya. Ketika itu sahabat Nabi Muhammad SAW, Ammar bin Yasir, mendengar cerita ini. Maka Ammar bin Yasir datang kepada musafir ini. Wahai musafir, berapa harga kalung emas itu? Maka musafir ini berkata, aku butuh 10 dinar dan juga perbekalan untuk 3 hari ke depan agar aku bisa pulang ke rumah.
Maka sahabat Ammar bin Yasir kemudian menyatakan, iya aku beli kalung ini. Aku beli dengan seharga 10 dinar emas. Bukan hanya dinar, tapi 10 dinar emas. Dan juga kamu saya kasih perbekalan yang cukup. Tidak hanya untuk 3 hari, tapi sampai kamu cukup berapapun hari. Kemudian kamu saya beri unta. Nilai dari kalung emas itu diberikan oleh Ammar bin Yasir sedemikian banyak. Betapa gembiranya musafir. Maka kemudian, saudaraku, apa yang terjadi? Ammar bin Yasir kemudian minta kepada budaknya yang bernama Asim, wahai Asim, bawalah kalung ini, berikan kepada putri Rasulullah, Siti Fatimah. Berikan bahwa aku beri hadiah ini sekaligus aku beri hadiah budak. Kamu sudah bukan lagi budakku, tapi budak Siti Fatimah. Waktu itu perbudakan masih ada. Maka dengan gembira sang budak Asim ini pergi ke Fatimah, putri Rasulullah. Gembiranya dia yang dulunya budaknya seorang sahabat Ammar bin Yasir, tapi sekarang kedudukannya, makomnya menjadi meningkat, menjadi budak putri Rasulullah. Sangat bergembira dengan tersenyum, tertawa-tawa. Asim berangkat ke rumah Siti Fatimah. Diberikanlah kalung itu dengan tertawa-tawa. Siti Fatimah bertanya, apa yang terjadi sehingga kau tertawa-tawa, tersenyum-senyum? Asim. Jawab Asim, aku bahagia karena kalungmu, wahai putri Rasulullah, bisa kembali lagi menjadi milikmu dan aku sekarang menjadi budak. Mendengar cerita ini, Siti Fatimah kemudian berkata, wahai Asim, aku bergembira karena aku sudah bisa membantu musafir. Bahkan bantuan itu bisa melebihi apa yang dia butuhkan. Dan kemudian kalung satu-satunya ini yang merupakan hadiah dari suamiku, Sayyidina Ali, bisa kembali lagi. Dan mulai detik ini kamu bukan lagi budak, tapi kamu sudah menjadi seseorang yang merdeka. Saudaraku, dari cerita ini betapa apa yang kita miliki jika kita berikan kepada orang lain, kepada sama untuk membantunya, betapa efeknya sangat luar biasa. Tidak hanya satu orang, tapi bahkan beberapa orang. Oleh karena itu, wahai saudara, apa yang kita punya, seberapapun kecilnya, mari kita semua berbagi kepada sesama. Karena hanya itu satu-satunya yang bisa kita banggakan. Betapapun besar yang kita punya, tapi jika kita tidak mau berbagi kepada sama, maka tidak ada satupun yang kita banggakan. Karena satu-satunya yang bisa kita banggakan di hari ini, apalagi kelak ketika kita menghadap kepada Sang Khalik, satu-satunya yang bisa kita banggakan adalah sesuatu yang telah bisa memberikan keringanan kepada orang lain. Saudaraku, itulah inspirasi hari ini. Mudah-mudahan kita selalu diberi Allah hidayah sehingga kita, anak-anak cucu kita, harta kita,